semua, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Sri Asna, mahasiswa IAIN Salatiga, Fakultas Dakwah dengan kejuruan Prodi Psikologi Islam dengan NIM 4304018018. Baik, jadi kali ini di video ini saya akan mempresentasikan tentang tugas yang diberikan oleh dosen saya, khususnya yaitu dosen mata pelajaran atau mata kuliah kewirausahaan. Di sini saya mempresentasikan tentang produk yang ingin saya kembangkan, di mana produk ini belum ada sebelumnya, yaitu saya beri nama tahu kejutan. Apa sih tahu kejutan itu? Tahu kejutan di sini yaitu tidak sama dengan tahu-tahu sebelumnya. Ini tahu yang berbeda dengan tahu-tahu yang lainnya. Jadi produk yang ingin saya kembangkan ini adalah produk yang benar-benar produk modifikasi dari produk tahu-tahu yang lain. Jadi di sini saya menggunakan tahu bakso. Tahu bakso di sini tidak sama dengan tahu bakso yang sebelumnya ada, karena tahu bakso di sini di mana tahu di dalamnya tidak hanya berisikan bakso saja, akan tetapi bakso yang ada di dalam tahu tersebut memiliki campuran berbagai macam sayuran. Alasan kenapa saya memilih produk ini karena menurut saya produk tahu kejutan ini adalah produk yang sangat mudah dibuat, sederhana dan ekonomis, di mana produk tahu kejutan ini tidak membutuhkan proses yang sangat lama atau membutuhkan proses yang sangat ribet untuk pembuatannya. Begitu juga dengan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat tahu kejutan ini sangatlah mudah ditemukan dimanapun. Yang kedua yaitu tujuan memilih produk. Kenapa saya memilih produk ini? Karena menurut saya produk tahu kejutan ini belum pernah dibuat sebelumnya. Manfaat produk ini saya bagi menjadi dua, yaitu ada manfaat untuk produsen dan juga manfaat untuk konsumen. Yang pertama, manfaat untuk produsen. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih manfaat produk tahu kejutan ini untuk produsen itu sendiri. Yang pertama yaitu ada menambah kreativitas dalam membuat produk modifikasi. Yang kedua yaitu ada menambah kreativitas dalam pembuatan label atau desain-desain yang lainnya yang bersangkutan dengan produk ini. Yang ketiga yaitu ada meningkatkan mental keberanian dalam berkomunikasi saat pemasaran produk. Yang kedua yaitu ada manfaat produk ini bagi konsumen. Yang pasti yang satu itu cocok dihidangkan sebagai lauk tambahan, di mana konsumen-konsumen yang kita sasarkan yang pasti mereka akan merasa, oh cocok nih produk tahu kejutan ini buat makan gitu. Yang kedua yaitu kandungan isi tahu, terdapat sayuran yang mengandung banyak kejutan. Ini sangat direkomendasikan untuk masyarakat umum ataupun diperbolehkan atau sangat dianjurkan untuk anak-anak, karena di dalam tahu kejutan ini terdapat banyak sekali vitamin yang dibutuhkan untuk anak-anak pada khususnya. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang permodalan untuk membuat tahu kejutan ini, dimana di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang modal tetap. Modal tetap di sini yaitu adalah modal awal kita untuk membuat tahu kejutan ini. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang analisa keuangan produk tahu kejutan, yang mana produk yang akan saya buat di sini perharinya yaitu 55 biji dengan modal tetap yaitu Rp 476.000, dengan modal kerja yaitu 60.000 per hari, dan yang mana di total dalam satu bulan yaitu 1.800.000. Hal tersebut dalam menghitungan modal-modal yang ada, maka di sini ditetapkan bahwasanya satu produk tahu kejutan itu dihargai dengan harga Rp1.100, yang dimana di sini terdapat harga jual yang perbungkus, yang dimana di sini satu bungkusnya yaitu satu plastik itu berisikan 6 tahu kejutan, yang dimana harga dari satu bungkus itu atau satu bungkus plastik yang berisi 6 tahu kejutan itu dihargai dengan harga Rp10.000. Yang di sini berikutnya yaitu dimana tahu kejutan ini menyediakan tentang dua model atau dua macam tahu kejutan. Yang pertama yaitu tahu kejutan yang telah matang, yaitu diberi harga dengan harga Rp2.000 tadi. Berikutnya tentang total pendapatan per bulan. Total pendapatan per bulan di sini
yaitu dimana pendapatan per bulan dengan total biaya ataupun dengan modal-modal yang telah saya paparkan tadi, dimana produk tahu kejutan tersebut memiliki laba bersih per bulannya yaitu sekitar Rp1.200.000 dengan dikurangi Rp10.000 atau Rp1.190.000 per bulannya. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang marketing atau pemasaran tahu kejutan berikut. Pemasaran tentang tahu kejutan berikut yaitu dimulai dari promosi, yang dimana promosi ini kami akan mempromosikan tahu kejutan berikut melalui media sosial online maupun offline. Dengan apa yang telah ada di era seperti ini, di era digital online seperti ini, pemasaran tentang produk-produk yang akan kita kembangkan melalui media online pun sangatlah akan cepat untuk pemasarannya dibandingkan pemasaran melalui offline. Nah, setelah itu sasaran dari produk tahu kejutan ini yaitu masyarakat umum, mahasiswa, anak-anak, pelajar, dan karyawan pabrik. Kenapa sasaran dari produk tahu kejutan ini dimasukkan ke dalam kategori anak-anak juga? Karena produk tahu kejutan ini adalah produk yang memiliki banyak vitamin kandungan di dalamnya, yang dimana hal tersebut akan menjadikan hal yang baik untuk anak-anak yang mengkonsumsi tahu kejutan ini. Yang berikutnya, kenapa di sini ada sasaran karyawan pabrik? Berikutnya, karena untuk komplek dari produk tahu kejutan ini atau tempat untuk membuat produk kejutan ini yaitu tempat yang basic latar belakangnya di sekitar karyawan-karyawan pabrik berada atau anak-anak kos yang basicnya dia adalah seorang karyawan pabrik. Jadi karena itu banyak sekali karyawan pabrik yang telah tinggal atau berdomisili di daerah sekitar tempat produksi tahu kejutan tersebut. Setelah itu di sini ada kendala yang akan dihadapi, untuk memproduksi produk tahu kejutan ini. Yang pertama yaitu ada selektif dalam memilih sayuran untuk dibeli, yang dimana di sini untuk membuat produk tahu kejutan ini kita harus bisa pilih-pilih dalam menyeleksi sayuran yang akan kita gunakan untuk dijadikan bahan dalam pembuatan tahu kejutan. Yang kedua yaitu mencari daging dengan kualitas baik namun dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga yaitu saat memasukkan adonan daging dan sayur ke dalam tahu dengan takaran yang sama, yang dimana itu menyebabkan atau itu mengakibatkan produk tahu kejutan ini antara satu tahu dengan yang lainnya memiliki ukuran volume yang sama. Yang keempat yaitu adalah memperhatikan saat menuangkan air ke dalam adonan tepung agar tidak terlalu cair. Yang kelima yaitu saat menggoreng apinya jangan terlalu besar agar tidak cepat coklat tapi dalamnya belum matang. Selanjutnya saya akan memperlihatkan tentang produk atau sampel produk dari tahu kejutan berikut. Di sini sesuai dengan apa label yang telah dibikin, yaitu tahu kejutan berikut memiliki produk yang telah saya sampaikan tadi, yaitu di dalam satu bungkus itu terdapat 6 piece tahu kejutan dengan harga Rp10.000. Berikut apa yang telah saya presentasikan. Apabila terdapat pertanyaan tentang produk yang akan saya kembangkan atau produk yang akan saya kembangkan berikutnya, tentang varian-varian model tahu yang lainnya yang mungkin akan tercipta di kemudian hari, dapat dipertanyakan atau dapat menyarankan melalui komen di bawah ini, yang dimana dari produk tahu kejutan ini sangat membutuhkan adanya saran-saran untuk menyempurnakan produk dari tahu kejutan berikut. Terima kasih. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.